Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang ajaran dan perjalanan Sunan Muria menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said merupakan anak dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya dengan Dewi Saroh yang merupakan putri dari Sunan Giri. Sunan Muria terkenal akan ilmunya yang sakti dan terkenal sebagai pencipta tembang Sinom dan Kinanti. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sucina yang merupakan putri dari Sunan Gunung. Sunan Gunung merupakan salah satu putra dari Sultan Mesir yang melakukan perjalanan hingga tanah Jawa. Beliau sendiri merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sucina, ia dikaruniai putra bernama Pangeran Santri dan Sunan Ngadilau. Menurut beberapa kisah, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal akan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, serta merupakan guru Sunan Muria dan Sunan Kudus. Kecantikan Dewi Roroyono ini menimbulkan pertumpahan darah, di mana adik seperguruan menculik Dewi Roroyono yang kemudian menyerang dan mengerahkan ajian pamungkas kepada Sunan Muria. Namun hal itu justru menjadi serangan berbalik dan mengenai adik seperguruannya. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi. Beliau dimakamkan di Bukit Gunung Muria. Komplek makam Sunan Muria adalah salah satu living moment yang sampai saat ini masih banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dalam komplek makam Sunan Muria terdapat dua bangunan utama, yaitu bangunan makam dan bangunan masjid. Dalam menyampaikan dakwahnya, Sunan Muria banyak mengadopsi metode yang digunakan ayahnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Namun beliau lebih memusatkan dakwahnya di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota, yaitu salah satu desa yang ada di puncak Gunung Muria. Dari nama gunung inilah sebutan Sunan Muria muncul. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan masyarakat setempat keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Selain mengajarkan Islam di Gunung Muria, beliau memperluas ajarannya ke daerah Tayu, Kudus, dan Juwana. Beliau beserta keluarga dan para muridnya dikenal dengan fisik yang sangat kuat. Beliau dan para pengikutnya sering melakukan naik turun gunung setinggi 750 meter untuk berdakwah. Sunan Muria lebih menitik beratkan ajarannya kepada rakyat jelata daripada bangsawan. Metode dakwah beliau sering disebut topo ngeli, yang berarti menghanyutkan diri dengan masyarakat, sehingga beliau lebih mudah dalam mengajak masyarakat masuk Islam. Beliau juga mengajarkan kursus keterampilan untuk para nelayan dan pelaut, sehingga ajaran yang diberikan mudah diterima oleh masyarakat. Perjalanan dakwah Sunan Muria tidaklah mudah, meskipun kehadirannya diterima oleh masyarakat. Kebanyakan penduduk di desa masih menganut kepercayaan turun-temurun yang kenal dan sulit diubah. Oleh karena itu, beliau menggunakan cara-cara bijak yang tidak memaksa.
Salah satunya mempertahankan kesenian gamelan dan wayang seperti ayahandanya. Keistimewaan atau karomah Sunan Muria berada pada benda-benda peninggalannya. Di antara adalah pelana kuda yang sering digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria dalam meminta hujan saat terjadi kekeringan. Ritual tersebut bernama Guyang Cekata atau memandikan pelana kuda dari komplek Masjid Muria sampai mata air Sendang berjoso. Di sini pelana kuda dicuci dan kemudian dipercikan keluarga yang selanjutnya berdoa dan sholat meminta hujan. Ritual diakhiri dengan makan bersama berupa sayuran, opor, gulai kambing, dan dawet. Sunan Muria meninggalkan beberapa peninggalan yang sampai sekarang masih dianggap keramat oleh sebagian besar masyarakat. Benda tersebut mempunyai mitos hingga masyarakat kerap merawatnya dengan sakral. Beberapa benda peninggalan beliau adalah hulusan dan kayu adem jati. Pada saat Sunan Muria masih hidup, beliau memiliki seekor kura-kura kecil atau bulus yang dipercaya sebagai jelmaan manusia, dan juga pohon dengan nama kayu adem jati yang dikeramatkan. Dikabarkan bahwa kedua benda ini pernah hilang dan kembali lagi tepat pada kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Pohon jati keramat Masin. Pohon ini telah berusia ratusan tahun. Hingga zaman Sunan Muria masih ada. Tak seorang pun berani menebang karena ditakutkan akan mendapat sial. Masyarakat sekitar percaya bahwa di pohon ini terdapat penunggu yang tidak bisa diganggu. Yang selanjutnya adalah situs air Gentong Keramat. Situs air ini terkenal dekat pemakaman Sunan Muria. Biasanya para peziarah ditawari untuk membawa air dari gentong tersebut yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya adalah Parijoto. Parijoto adalah buah perpaduan dari dua buah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya adalah madu, lebah, dan jinten hitam. Umumnya buah ini dikonsumsi oleh ibu hamil karena kandungan gizinya sangat bagus untuk janin. Sekarang buah tersebut sangat mudah diperoleh karena telah dikembangkan oleh perusahaan yang sudah dibentuk dalam kemasan obat. Pada kesempatan kali ini, perlu ditekankan pada manusia saat ini adalah tetap melestarikan peninggalan sejarah pada zaman dahulu untuk merawat sumber daya yang dimiliki tanpa merusaknya, merupakan wujud syukur atas karunia yang diberikan. Atas perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam sangat patut dihargai dan diteladani. Demikian cerita tentang perjalanan dan peninggalan Sunan Muria. Semoga bermanfaat.